Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pardo Amanda, dari 12 IPA 1, ingin mempresentasikan mata pelajaran sejarah dengan pokok bahasan kebijakan pemerintah pada Orde Lama dan tujuan belajar mengkaji masalah pemerintahan liberalisme pada Orde Lama. Materi yang saya bawakan kali ini berasal dari buku dan internet. Pengertian liberalisme pada Orde Lama menurut buku. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang paling utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dalam berpikir dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan hak khususnya yang berasal dari pemerintah dan agama. Pengertian liberalisme pada Orde Lama menurut saya, liberalisme adalah paham yang menghendaki adanya kebebasan, kemerdekaan individu di berbagai bidang. Liberalisme adalah suatu bidang ideologi dan tradisi politik yang mendasar pada kebebasan dan kesamaan hak demi menjunjung persamaan hak dan derajat masyarakat bangsa Indonesia. Tujuan liberalisme pada Orde Lama menurut buku yaitu mencita-citakan suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bebas dalam berpikir, berkehendak, serta mengembangkan dan mengemukakan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan liberalisme pada Orde Lama menurut saya, tujuan paham liberalisme adalah agar terciptanya suatu kebebasan pada bangsa Indonesia tanpa terikat oleh pemerintah dan agama. Latar belakang liberalisme pada Orde Lama menurut buku. Liberalisme terjadi karena pada tahun 1945 sampai tahun 1950 telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Pada saat itu telah terjadi persaingan antar partai-partai besar dengan ideologi yang berbeda. Masing-masing partai dengan ideologi yang berbeda tersebut mendukung kabinet berdasarkan hasil usaha pembentukan partai formatur. Akibatnya kabinet sering berganti dan usia kabinet berjalan pendek yang menyebabkan kekacauan politik yang membuat kondisi ekonomi dan sosial tidak stabil. Kericuhan dan pemberontakan terjadi di mana-mana sampai presiden membubarkan Dewan Konstitusionale yang menandakan akhir bagi liberalisme pada Orde Lama. Latar belakang liberalisme pada Orde Lama menurut saya, liberalisme Orde Lama berawal dari masuknya paham sekularisme yang dibawa oleh para penjajah. Pada saat itu paham sekularisme inilah yang merupakan akal dari liberalisme yang menyebabkan kekacauan pada Orde Lama pada saat itu. Isi liberalisme menurut buku. Liberalisme dalam hal politik Orde Baru bertujuan agar tidak ada batasan bagi individu atau golongan dalam berserikat. Contohnya saja pada pemilu 1955, pada saat itu terdapat sekitar 172 partai yang ikut bertanding.
Isi liberalisme pada Orde Lama menurut saya, liberalisme pada Orde Lama rasanya tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, Presiden Soekarno hanya menunjuk satu orang dari kabinet. Dan pada saat itu, kabinet bertanggung jawab atas parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti dan menyebabkan kerusuhan politik dan program tidak berjalan optimal. Dampak positif liberalisme pada Orde Lama menurut buku yaitu majunya beberapa sektor industri tertentu serta sektor-sektor swasta dalam negeri, adanya kebebasan sistem multipartai pada masa demokrasi liberal sebagai akibat minimnya campur tangan negara. Dampak positif liberalisme pada Orde Lama menurut saya, demokrasi yang benar dan nyata pada demokrasi liberal yang tercermin dalam keterwakilan tiap partai di parlemen serta kebebasan berdemokrasi yang dijunjung tinggi. Dampak negatif liberalisme pada Orde Lama menurut buku yaitu tingginya kesenjangan sosial yang dipicu oleh korupsi para oknum pemerintahan, lalu berbelit-belitnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkuasa pada demokrasi liberal. Dampak negatif liberalisme pada Orde Lama menurut saya, kondisi negara yang tidak stabil akibat seringnya pergantian kabinet yang menyebabkan kekacauan politik dan ekonomi. Lalu maraknya berbagai pemberontakan di banyak daerah yang dilakukan oleh rakyat sebagai akibat tidak konsistennya pemerintah. Oleh karena itu, hal yang dapat saya pelajari adalah ternyata negara Indonesia pada masa Soekarno pernah memakai paham liberalisme. Akan tetapi pada saat itu paham liberalisme tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sehingga tidak berjalan lancar. Hal tersebut menyebabkan kekacauan politik dan inflasi ekonomi sehingga banyak rakyat yang protes dan melakukan pemberontakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi